Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi di episode terbaru Discuss. Udah lama nggak tayang nih, tapi setelah mengumpulkan tenaga, semangat, dan biaya, akhirnya kita bisa rolling lagi. Dan kebetulan ada teman-teman kita di sebelah kiri ini, trio yang sudah mengguncang lanskap musik Indonesia. Ada Progo di sini, yeay. Gua Amal, sehat kan? sehat. Ada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Walaupun kalau teman-teman gue dengar kan udah memutuskan untuk meninggalkan dunia day job ya, pekerjaan. Kalau gue justru di layoff 3 tahun lalu sampai sekarang udah dapat lagi. Jadi memang kondisi gitulah. Iya. Negara belangsa. Duh, marah-marah. Baru mulai pelan-pelan aja dulu. Iya pelan-pelan bang. Iya. Ya tapi kita di sini tuh mau memberitakan kalau Perguto mau showcase ya. Iya. Tadi gue bilang tuh, tapi kata Adam kata sebenarnya lebih ke showcase kan, kayak apa? Karena lebih ke titik-titik per minggu ya. Iya. Ada di 3 kota. 3 kota. Jadi mulai tanggal 9 Mei itu kami di Jogja. Ya. Terus 16 Mei-nya minggu depannya itu kami di Surabaya. Ya. Sama penutupannya di Bandung 23 Mei. Di Jakarta nggak ada? Nggak ada. Jadi Jakarta kami udah tahun lalu, Kang. Oh. Jadi trialnya di Jakarta tahun lalu bulan November Ya. tanggal 22 November. Itu pertama kali kami nyebutnya pertunjukan dalam dinamika. Jadi kan album kedua kan dalam dinamika. Betul. Ini kami showcasing lah gitu, memainkan lagu-lagu dalam dinamika secara full gitu kan. Yeah. Nah, itu di Jakarta tanggal 22 November. Nah, ini kelanjutannya. Kelanjutannya kami coba di 3 kota berbeda lah gitu di luar Jakarta. Itu Jakarta tuh showcase launching album juga mungkin ya? Iya, Bisa dibilang ya. Si album itu kan dalam dinamika tuh rilis 2 Agustus 2 ya. Agustus. Agustus, September, Oktober udah pada hafal, insya Allah baru November showcase. Jadi biar pas dimainin udah pada nyanyi gitu. Oh iya ya. Cara Jadi udah dengar juga. curang. Iya. Nah ini kalau baca dari press release yang dikirim sama Dila, publishernya, di sini tulis kalau konser ini bukan semata tentang bagaimana mereka tampil di atas panggung, tapi ruang di mana mereka mempertaruhkan cara baru menikmati musik dengan suguhan pengalaman yang maksimal. Ini pengalaman yang kayak gimana nih nanti akan disajikan? Sebenarnya memang core-nya mah si inti pertunjukan atau si musik yang dipertunjukannya kan, si live musicnya gitu, live performance memainkan lagu-lagunya. Sama ya mungkin kondisi yang jarangnya adalah ya akhirnya ada kesempatan buat kami mainin full repertoarnya gitu. Yeah. Insya Allah hampir semua lagu atau bisa jadi semua lagu akan dibawakan. Tapi yang plus-plusnya itu adalah satu akan ada kolaborator. Si kolaborator itu yang udah kami announce yang di Jogja, insya Allah ntar ada Kunto Aji sama Mas Eros. Yeah. Jadi apa ya, pengen kolaborator itu yang both dirasa selain menjadi inspirasi juga mereka apa ya, punya pengaruh di medannya masing-masing gitu. Jadi kerasanya begitu. Sama ya selebihnya ya urusan tata lampu, visual itu udah pasti dipikirin banget. Sama satu yang paling apa ya, mungkin orang bilangnya beda atau significantly berbeda dengan pertunjukan lain itu kayak kami menganjurkan supaya yang nonton nggak ngupload. Jadi nanti rekam aja gitu. Jadi jangan bukan diupload kan nanti aja ya tahun depan gitu. Iya, itu tertulis juga di press yang akan mau ditanyakan juga di mana bahkan mau akan dicanangkan jadi campaign. Jadi nanti ya, maksudnya bukan dikomunikasikan, dianjurkan gitu kan ke penonton kalau videonya jangan buru-buru di post dong gitu. Di keep aja dulu buat konsumsi pribadi dulu gitu ya. Betul. Itu sih sebenarnya idenya time capsule. Iya, jadi kami ada ide buat ini kan ini nggak tentang disambung-sambungin sama dalam dinamika, tapi kan kami kan ngerasa si album dalam dinamika ini memang bercerita tentang ya gimana hidup itu selalu kayak ada dinamikanya, ups and downs gitu kan. Dan pengennya tuh kayak ya selama hidup tuh kami pengen ada fase di mana retrospek gitu kan, ngelihat ke belakang kita udah mengalami apa aja gitu. Nah, narasi itu yang waktu itu dibangun kayak buat di si pertunjukan dalam dinamika juga kami bikin kayak time capsule deh. Jadi ketika di tanggal 22 November si acara pertunjukan dalam dinamika itu
kayak semacam orang-orang yang datang itu boleh yang pertama ya udah capture sebanyak mungkin, terus disimpan dan nanti di look back-nya lagi di tahun depannya gitu. Nanti dia ngeliat tuh, oh selama tahun itu berjalan apa aja yang sudah terjadi dalam hidupnya, termasuk ya ketika pertunjukan Alam Dinamika tuh mereka nonton seperti apa pada saat itu gitu. Terus ada kayak instalasi juga di depannya tuh pas masuk kayak ada phone booth, orang bisa kayak cerita gitu. Nanti itu bisa didengerin ulang lah gitu, diarsipkan dan didengerin ulang waktu itu tuh mereka lagi perasaannya seperti apa gitu. Jadi memang narasinya seputar retrospektif sama kayak ya looking back lah gitu, looking back tuh seperti apa gitu. Makanya kita ada ya udah nih disimpan dulu, nanti dilihat lagi ketika udah 1 tahun ke depan gitu. Ada ngajak nyatet lah gitu. iya Jadi biar orang teh gak cuma mengalami sebuah kejadian itu kayak dilewatin doang gitu. Pengennya tuh ya diingat hari itu lu ketemu siapa, nontonnya sama siapa, terus datangnya di jam berapa, pokoknya gitu-gitunya tuh ya direkam silakan, mau merekam sebanyak-banyaknya mah enggak gitu, silakan, tapi instead of di-upload, dinikmatin buat sendiri aja dulu. Nah ya, tapi sebenarnya inti dari intinya tuh kami pengen ya udah lu coba nikmatin aja deh di ketika lagi nonton tuh, ya udah nggak usah sibuk sama gadget gitu, udah nonton aja gitu. Jadi ada visual dan audio file jadi nanti ya, yang bisa di store, ntar mereka bisa revisit lagi gitu ya. Betul. Si audio vault sih waktu pas yang pertunjukan terakhir Di play ulang di Jakarta kita play ulang di tengah-tengah set. Jadi mereka datang, tapi dengan konsen. Jadi pas ketika mereka di phone booth-nya itu ngomong, itu kita ngasih tahu ini bahkan ada kemungkinan akan diputar di dalam ketika pertunjukannya berlangsung sih, untuk konsennya dulu. Pas lagi break jadi kalau emang mau silahkan, kalau nggak jadi ya nggak apa-apa gitu. Banyak yang tetap kekeh mau gitu dari kami. Jadi kalau di jeda set kami yang pertama mau pindah ke set kedua, ya itu suara orang yang ngomong di depan tuh ada yang cerita, ya hari ini saya nonton gini apa, semoga tahun depan saya bisa jadi apa gitu-gitunya. Iya. Apa kami sebut instalasi itu bilik harapan gitu. Jadi biar bilik harapan ngerekam apa yang dia doain lah gitu. Personal banget ya nanti ya Sebenarnya pengennya gitu, ada immersive experience kayak gitu lah gitu. Iya. Ada ntar datang masih gebetan, keluar udah jadian. Jadi banyak. gitu ada nggak jadi. Apa bener lagi ada kayak gitu? Ada serius. Ada. Soalnya waktu pas yang di Jakarta ada yang ngelamar. Iya. Di tengah konser. Ada yang ngelamar. Masya Allah. Ada yang cerita juga, ya ketemunya waktu itu pas lagi merunggu bareng gitu kan, sekarang udah nikah, udah punya anak gitu. Ada juga tuh banyak yang kayak gitu. Oh, anjir, pahala mana itu deh. Menemukan jodoh. Ini tapi juga ada pernyataan dari Mau, bukan cuma tampil rapi manggung tuh, tapi bagaimana pengalaman itu terasa ke penonton, mempertahankan elemen interaktif dan kedekatan yang tidak bisa ditawar. Mungkin itu tadi ya maksudnya, intimasinya yang ini. Tapi pernah ngingetin gue ada insiden lu kesodok, jedot apa? Iya. Terus itu di mana ya? Saking rusuhnya. Di Jaktim apa di? Ya di area Jakarta Timur benar. Oh itu daerah Aing ketemu. Wah ada rusuh. Kebetulan aja malam itu ya karena memang kan acaranya tidak berbarikade gitu. Cuman si antusiasmenya ya mungkin terlalu kehappyan, kepecahan gitu. Terus dorongnya domino efek gitu, dari belakang kedorong, ke depan, yang paling depan tuh kedorong, terus dia mungkin si tangannya mau bingung mau pegangan kemana, jadinya ke stand mic. Oh itu mentok. Stand mic-nya kedorong, pakai lagi maunya hidup, lumayan ternyata ada darah keluar dikit. Ya, mungkin Mas Eka udah pernah yang lebih chaos, tapi saya kaget pas pertama kali. Wah, ada ya pengalaman begini, kaget. Ayo ada. Iya. Tapi ya tetap termanageable, pasti kan tidak ada niatan buruk lah dari orang yang melakukannya kan pasti. Kaget tuh. Begini ya udah. kayak di jatasin gitu ya. Karena lumayan mic gitu ternyata. Saat takut mic-nya rusak, jadi nggak kepikiran gara-gara bibirnya udah jontor duluan, jadi udah. Iya. Gitu. Tapi intimasi dan interaktif tuh memang bagian dari experience-nya perunggu kalau live tuh ya. Iya. Dengan para merunggu. Benar. Si fans tuh. Kami nggak mau ya setiap lagi pertunjukan, apalagi kayak kami bikin sendiri tuh tetap pengen ada kayak ya, karena kan kami nggak mencoba menjaga jarak sama yang nonton gitu kan. Jadi pengennya emang inklusif lah, mereka ikutan berasa kayak ya, kami suka bercanda juga kayak kalau mereka nggak diajak dan mereka nggak nyanyi juga kami nggak akan rame dan nggak akan seru juga kami gitu mainnya gitu. Jadi bagian dari show energi gitu. Energi pertukaran energinya itu selalu kami cari gitu. Itu yang bikin kami kayak semangat terus ngeband justru gitu. Makanya
pengennya sih nggak ada jarak gitu biar Iya. tukeran energinya jalan gitu. Kita mau Udah ngomong nggak ngikut. si ininya karena yang ada contradictingnya kan mungkin karena si skala pertunjukannya sebenarnya nggak bukan yang kecil atau flat gigs gitu kan Iya. sebenarnya ya ada panggungnya lumayan tinggi, ada barikadenya ada, tapi gimana caranya biar yang nonton tuh tetap terasa dekat, itu yang lagi kami figuring out gimana si orang teh pas nonton nggak kayak konser biasa aja gitu, masih tetap seperti nonton perunggu pada biasanya gitu, yang kayak tetap merasa intim. Jadi ini pas rekaman ini dimulai, pas rekaman ini lagi diambil, nanti malam kami baru latihan pertama. Oh iya. Jadi belum pernah. ini tuh latihan yang udah mikirin, including ada perubahan aransemen, yang pengen ada part-part yang bikin si penontonnya kaget, pengen ada part-part yang bikin penontonnya juga terlibat. Ini lagi mau kita figure out biar ada bedanya, plus merasa ya penonton tuh merasa apa ya, ikutan manggung gitu dalam tanda kutip. Iya. So, jadi- Ini pertama kali kami nge-hire musik Music director director. buat konser, buat Siapa masuk tuh? konser. Orang dalam Orang juga. dalam. Dennis Ferdinand. Ferdinand. Oh, oke. Additional gitaris kami. Oke. Nah itu, jadi ya itulah kami kayak pertama kali lah kami lumayan pengen apa Elevate, ya? hal baru. Iya, elevate. Mungkin nyambung sama yang tadi sih masalah installation gitu. Gue baru ingat kita tuh ada installation satu papan gitu. Tulisannya kapan Oh, iya. terakhir kali kamu melakukan hal baru lah gitu. Jadi pokoknya hal baru di dalam hidup ini. Nah, jadi intinya kita pengen ingin mereka juga ingat-ingat hal baru apa sih yang pernah mereka lakukan, dan intinya semua yang kita lakukan selalu ada yang baru gitu kan. Nah, itu kenapa juga kita pengen si pertunjukan itu menjadi hal baru buat mereka gitu. Dan dimana itu juga buat kami pribadi pun jadi hal baru. Banyak karena yang kami barunya. melakukan apa namanya ya kayak aransemen ulang lah, terus kayak ya, tata visual apa kayak gitu tuh buat kami tuh baru semua sebetulnya. Jadi- Karena lu juga baru merencanakan dan strategikan ini Karena apa, ini, album pertama iya, ya, karena album kedua. experience pertama gitu. Sebelumnya belum pernah sampai se-intricate ini. Belum. Karena emang kami prosesnya lumayan gradual juga sih. Jadi kayak pas zaman album pertama juga showcase-nya sekapasitas kami pada saat itu bikinnya segitu ya udah gitu. Dan menurut kami saat itu top banget. Maksudnya menurut kami gitu karena ini udah bisa bikin segini. Waktu itu bikin showcase pertama Bandung ya. 200. Atau zaman album pertama di EV. Ya. EV sold out kan udah kok bisa ya gitu Ya. pada saat itu gitu. Ya, Terus respon alhamdulillah tinggi. bertahap gitu, gradual bertambah. Terus pas udah tahu-tahu udah sampai ke titik sekarang gitu, alhamdulillahnya gara-gara orang mungkin suka gitu. Pas ketika bikin show yang ini kapasitasnya memang lebih besar gitu kan. Tapi ya sambil dipikir-pikir gimana caranya biar rasa menikmati dan intimasinya itu tetap sama gitu. Tapi kitanya juga kerasa ada elevation-nya gitu. Jadi pas nonton, ini perunggu 3 tahun lalu, perunggu sekarang bener ya beda gitu. Ada beda part yang bedanya itu beda yang lebih bagus gitu. Iya. Ya mau itu orang bilang lebih rapih mainnya, mau itu orang bilang repertoire lebih banyak, mau itu dalam ada perubahan aransemen segala macam, ya itu segala macam optionnya kami pikirin gitu. Sambil dicari yang mana yang emang bakal sesuai cocok sama pertunjukan. Soalnya show-nya kan panjang, jadi biar orang nontonnya nggak bosan juga gitu. Iya. Sama ya harapannya ini bisa jadi blueprint baru perunggu lah, karena ya selepas ini kalau memang ada yang works, kami akan terapkan juga di panggung-panggung standar Betul. perunggu gitu. Jadi pengennya memang ya stepping up the game lah gitu dari segi performance kami, karena kan ya udah berapa ya 2 tahun Manggung terakhir aktif, ini 4 tahun manggung ya. ya manggung aktif ini 3 tahun kayaknya anak-anak yang awal-awal nonton perunggu udah mager juga nonton perunggu gitu-gitu aja kali Iya. sampai sekarang gitu kan. Ya kami pengen kayak ya udah deh cobain deh merubah sesuatu gitu. Iya. Yang untuk menimbulkan excitement baru gitu. Iya. Dari kami maupun dari penonton. Oke. Nah, ini nyambung nih ke musiknya sekarang. Di Marunjul itu kan main course-nya ini hidangan utama ya. Kalau gue denger tuh, by the way, kongres buat dan di NPK walaupun udah setahun deh. Tapi gue beberapa, basically 2 minggu lalu sejak Dila nelfon gue mulai konsenin gitu kan. Dan gue backtracking juga akhirnya ngedenger dari memorandum, bahkan dari album EP yang benar ya. Yang pertama sampai ke depan gitu kan. Ini album kalau gue dengar ada ekspansinya, ada eksplorasinya, tapi somehow masih nge-retain DNA-nya Perunggu. Di mana kalau menurut gue Perunggu tuh kalau gue lihat dari interview-interview yang udah
ada gitu kan. Pada core-nya adalah gue at least ngomongin tematik dulu ya, tentang membagi potongan atau irisan hidup gitu kan, potret-potret kecil gitu, tapi yang sama intimate dan personal kayak gitu. Lalu diramu sama musik yang kalau menurut gua datang dari background lo bertiga gitu kan, dari lo sama Aven, terus lo sebelumnya sama sebentar Maran juga ya. Maran. Ildo di Bandung juga ada ya, lupa gua. Atom Out dulu Adam ada. sama Atom Out. Adam sempat metal, sempat Ada juga. iya, ada metal. Ada metal dulu. Iya, imo itu. Ya, ada juga. Terus akhirnya merging dan berangkat dari ngeband waktu itu masih di Gojek ya, nggak salah. Iya. Kedua, Sama Ildo. Gojek. Iya, ngeband Boy Red Hot, The Fighters, Jimmy Eat World gitu. Dan itulah yang musiknya gitu, yang lo ramu tapi dengan formula lo pastinya gitu kan. Tapi dalam dinamika gue ngeliat ada pelebaran nih. Pertama ada elemen elektronik yang dipadukan. Terus ada juga beberapa track yang lo tampil telanjang berhasil ya. Iya. Dalam artian akustik sama vokal aja udah, tapi sama lo bawa ke dalam tuh. Rasa terima kasih buat istri lo bisa kebaca gitu. Dan di apa lagi ya, berita buruk yang ekspansi banget gitu kan. Ini kan jadi gue sendiri kan dengerinnya jadi kayak wah ini kayak ada elemen baru disuntikan. Nah itu yang ada kesulitan nggak, kendala yang akan diimplementasi di panggung nanti? Obviously bakal ada sequencer ya, betul ya? Picking tracksnya ada. Iya. Itu ada plus minusnya nggak, atau mungkin kendala yang dialamin waktu pas lagi dijalani nanti? Untungnya kalau soal sequencer, kami udah pakai sequencer dari event dari awal ya? Soalnya Oke. memorandum kan ya walaupun basa-basi ya Kang, ada cuman beberapa lagu pakai strings gitu kan, Iya, tapi iya. pengen ya udah stringsnya tetap dipertahankan pas lagi manggung, sehingga gue pakai ini terus, pakai ini terus gitu, dan pakai sequencer. Kendala teknis nggak ada, kendala memainkan mungkin, karena ya itu sih sebenarnya, kalau terutama kayak beberapa lagu yang terlalu eksploratif, sekarang kami bilangnya kayak oh iya ini hanya dimainkan di pertunjukan dalam dinamika beberapa lagu, termasuk Berita Buruk, terus Abu gitu. Ada yang even dari mulai dalam dinamika keluar tuh belum kami mainkan di panggung reguler lah gitu, bukan karena kami nggak mau, tapi susah soalnya gitu kan. Nggak, belum apa ya, beberapa lagu belum pernah Belum kami coba latihan, gitu. harus dilatihanin terus menerus sehingga kami pede untuk membawakan gitu. Nah ya itu, jadi saat ini pertunjukan dalam dinamika ada beberapa lagu-lagu kayak semacam eksklusif, hanya kami mainkan di situ karena ya kami latihan dulu gitu kan, ngetes dulu nih lagu gitu. Termasuk lagu-lagu yang emang itu sih beberapa lagu yang paling eksploratif lah gitu. Berita Buruk, Abu ya. Si dua itu sih yang Si dua memang itu sih yang spesifik. paling lebih ke ini sih, emang skill kami kan terbatas. Jadi Tapi itu nggak masalah. memainkannya tuh butuh latihan dulu gitu. Iya, Sama itu. tambahannya jadinya semenjak ada album dalam dinamika, kami nambah personil. Iya. Oh, gitaris buat live itu. Enggak, Bukan. keyboard. Oh, keyboard. Jadi Cewek. Jadi kan dulu gue pas memorandum rilis kan berlima, Adam, Ildo, saya, terus nambah additional gitarisnya kan dulu ada Bima gitu, asal dari pas perunggu awal-awal tuh jadi manggung berempat lah, ada Bima. Terus pas memorandum rilis ada Dennis kan sebenarnya produser memorandum, kami ajakin buat ikut manggung juga aja gitu. Nah nanti pas pertunjukan dalam dinamika Dennis bakal jadi music director, jadi udah orang dalam yang dari lama, terus melihat ini kayaknya kalian tuh kalau manggung bisa lebih elevate kemana deh, jadi perspektif dia tuh harusnya sahih gitu karena udah ikutan kami tahu lah kita bisa gitu, dan dia pun pekerjaan terakhirnya dia kan area saniter, dan salah satu role-nya adalah nontonin panggung semua orang saniter buat ngeliat apa yang bisa dibagusin gitu. Nah, sekarang dia melakukan itu buat perunggu. Terus pas dalam dinamika udah rekaman, gimana caranya biar, karena kan ya sequencer backing track semua kan relatif ya, ada yang suka pakai, ada yang enggak, ada yang apa ya, itu mah kan terserah selera masing-masing. Teman kami masih ada di sisi pengen ngebandnya gitu, ngeband dalam artian pengen ada improv di tengah-tengah gitu, atau gimana pun perubahan aransemen DLL. Jadi akhirnya ngajakin satu keyboardist. Jadi sekarang manggung berenam, satu lagi keyboardist sekarang yang apa ngisinya namanya Dena, cewek. Jadi keyboard, synthesizer sama gitar akustik sama tamborin, pokoknya bunyi-bunyi yang biasa ada di backing track dimainkan manusia gitu. Oh iya, minimalkan pokoknya sih. Iya, betul. Jadi itu
most of the time sih laptop tuh bunyinya paling cuma klik doang. Iya. Karena buat mastiin kita mainnya tight gitu. Selebihnya paling ada layer-layer apa ya. Ya soalnya vokal juga kita namanya nyanyi, jadi dibikin sembunyi backing vokal lo kalau bisa bunyiin manusia. Ini deh gak pakai backing track karena biar ada keleluasaan kalau misalkan ada perubahan aransemen gitu. Atau di tengah-tengah pengen mau ganti gimana gitu. Itu hal yang pengen kita capai. Nah mungkin uji coba atau eksperimentasinya tuh dilakukannya di sini. Showcase gitu. ini. Di showcase dan di album juga ya, maksudnya Iya. kami tuh membuat album tuh album dalam dinamika juga eksplorasinya itu juga pengennya nih nanti kalau misal lagunya diginiin pas lagi manggung seru deh kayaknya gitu. Jadi ada kayak Bayanginnya udah kita rada bikin yang jauh. kayak gini, ngebayangin visual pas kita lagi mainin di panggung gitu. Iya. Jadi beberapa lagu seperti itu, makanya pas sudah jadi sekarang ya udah pertanggungjawaban pas lagi manggung kan gitu kita ini. Nah makanya banyak adjustment itu termasuk nambahin dena, nambahin apa tuh ya kita mempertanggungjawabkan apa yang sudah kami bikin lagi gitu. Ya. Itu sih. Jadi berarti nanti bakal ada modifikasi perubahan-perubahan gitu. Banyak. Ini lagi mau dicoba nanti malam. Bisa banyak. Lagi latihan. Gue denger juga, maksudnya kalau lagu mah kan part mah pasti first chorus first Ya, bridge gitu ya. biasanya. Kayak gitu. Tapi yang gue perhatiin juga di Perunggu tuh the ability di mana lo di first tuh power chord sangar, begitu masuk chorus langsung jadi cepet pop dan langsung nggak pop sih, tapi ada hook dan langsung nempel gitu. Gue kayak anjir sih gitu. jadi enak gitu kan. Sebenarnya dari awal juga enak, cuma jadi si chord tuh jadi nempel banget gitu. Dan itu udah dari album Memorandum gitu kan. Nah sekarang ada Petra dan Enrico nih masuk ya yang kedua ya. Itu produser ya. Ya itu kenapa memutuskan mereka yang diundang, lalu sejauh mana mereka ikut dalam proses penulisan lagu. Tuh. Kok diem? Oh, kira mau jawab. Karena kalau dirunut kan ada yang paling awal sebenarnya kan. Iya, awalnya itu karena Apa waktu idenya itu dari awal untuk idenya dari Anda? Sebenarnya ide ada produser mah memang Iya. selalu ada dia. Nah. Cuman orangnya siapa itu Iya. awal-awal. Waktu itu kan sebetulnya sempat awalnya tuh kita berdiskusi sama balik lagi ke album Memorandum. Dulu kan kami di produce sama Deva dan Dennis. Betul. Sempat ada obrolan lanjut aja nggak nih sama Deva Dennis kayak gitu. Cuman waktu itu sempat kepikiran awalnya itu gara-gara Enrico nge-produce 1/4. Oke. Ya waktu itu kan terus karena kami suka 1/4 juga terus ternyata asik nih ya, kenapa enggak misalnya kita kontak Enrico. Tapi pada saat yang sama gue dikontak sama si apa namanya manajernya Petra. Ya. Yang dimana juga manajer Enrico. Jadi dia kan Iya. mereka punya house production kan 23 itu kan. Di Maria. 23 studio ya. Jadi akhirnya kenapa nggak kita coba aja nih dua-duanya karena belum pernah ada juga kayak gitu. Iya. Jadi mereka biasanya kalau misalnya Enrico yang produce, Petra biasanya cuma ngebantu isi gitar. Iya. Kalau Petra yang nge-produce biasanya Enrico bantu main drum gitu kan. Nah, tapi kan belum pernah ada mereka produce berdua. Jadi kayak berantem tuh di dalam kayak gitu. Nah kita iseng nge-approach kayak gitu di okein nggak gitu. Kata ya mereka ayo juga gitu. Mereka antusias ternyata. Antusias juga gitu. Si Enrico di Jakarta lah apa di? Jadi di Jakarta, Jakarta. di Bali, juga? Petra yang di Bali. Jadi gimana tuh mereka? Tektokan? Ya. Ya mungkin konteks tambahannya Enrico tuh portfolionya sebelumnya biasanya megangnya pop. Ya. Dua-duanya pop lah. Dua-duanya itu langganan pop artis gitu. Cuma kami itu dari zaman Memorandum punya kegemaran untuk ngajakin orang-orang yang biasa ngerjain pop Bertolak belakang. ngerjain. Jadi karena ya kami tahu apalagi Keisha Petra sama Ico, kami manggil Enrico dengan panggilan Ico, mereka berdua kan anak band banget sebenarnya man. Dengerinnya juga Nine Inch Nails gitu. Benar. Cuman kayak tuntutan pekerjaan aja yang bikin mereka harus banyak di ranah pop gitu. Jadi pas Enrico 1/4 tuh mungkin kayaknya album rock pertama yang diproduksi Enrico. Misalnya Enrico pertama kali dapat proyekan yang agak rock tuh 1/4. Setelah kok bagus bisa nih ternyata Ico megang rock segini tuh bisa. Plus Petra tuh yang kami impress tuh pas Bernadia ya. Bernadia. Jadi album Bernadia yang dikira bakal diva pop banget, tapi dibikin lagu-lagunya dibikin yang sangat laid back, singer songwriter centric banget, gitu. Aransemennya strip down-nya bagus. Terus bunyiannya tuh enak gitu kan. Jadi udah dua-duanya dikawinin mau nggak gitu. Ayo kalian berdua tapi yang megangin, terus mereka ketawa tapi ya udah ayo gitu. Nah, terus tadi menyambung pertanyaannya terus gimana Petra di Bali ya.
teknologi sangat membantu. Yes. Jadi Kirim-kiriman ada ya. Zoom sama ada tool namanya Audio Mover kan. Jadi kalau Audio Mover itu kayak plugin yang ditaruh di si DAW-nya. Jadi sama rekaman dia bisa mendengarkan langsung tanpa ada latensinya nggak jauh lah. Iya, Jadi iya. bisa ngasih feedback langsung ini tag ulang atau ini tambahin apa gitu. Terus dengan bitrate yang bagus, jadi kualitas audionya tetap aman. Nggak di Discord ini? Enggak, nyobainnya waktu pakai Audio Mover sama Petra beberapa sesi ke Jakarta juga. Jadi Oke. pas ke Jakarta rekaman, dia ngisi di tempat sama produser tempat. Gitu. Tapi awalnya kalau saya sempat ngerasa ada skeptis juga gitu, kayak ini bisa nggak ya kalau dari jauh gitu. Tapi ternyata ya karena ada Enrico-nya di Jakarta, Ya. jadi mungkin pas udah kita pulang habis rekaman, mereka berdua diskusi juga kali. Ya. Ini gimana, ntar Enrico yang bantuin untuk execute on the spotnya, mungkin begitu gitu yang terjadi. Tapi kemarin sih pengalamannya sangat menyenangkan sama mereka berdua. Iya. Alhamdulillah. Itu material gue udah ada demo-demonya, mau hasil Sudah, workshop gitu, sudah. terus sering ke mereka ya apa garnish lah di ini Tapi ya. bahkan kalau dibilang garnishing juga nggak yang Ada beberapa lagu yang lebih dari itu, bahkan iya. lebih dari garnish gitu. dari garnishing. Kayak mereka jadi player juga, itu ada tuh. Jadi Oh, ya, menyelami juga jadi saling ngebangun lah gitu dari itu ya. Yang paling kentara tuh cara mereka untuk nahan kebeeman Oh, atau iya. memangkas sesuatu ya yang tadi kayak Kak bilang, kayak ini berasa kayak ini verse-nya kuat banget Power chord. sangat power chord tapi tiba-tiba manis gitu di chorus-nya. Itu ada beberapa lagu yang memang dibikin seperti itu oleh mereka. Kayak contoh Gemilang tuh tadinya rata tuh, chord ya biasa lah, straight rock-nya Perunggu gitu. Nah sama Enrico, nah ini kenapa kalau gue pribadi pengen Enrico bantu kami tuh karena Enrico bisa bikin lagu flow-nya jadi enak hanya dengan ketukan drum yang berbeda-beda gitu, berubah-berubah dalam satu lagu gitu. Nah itu pengen di-achieve pas lagi di dalam dinamika, terbukti di Gemilang. Jadi pas straight rock tiba-tiba pas chorusnya langsung lambat tuh langsung half time kan. Iya, di breakdown lagi. Lebih gitu. Nah kayak gitu-gitu tuh dari Enrico. Kalau Petra tuh lebih kepada pemanis-manis. Iya. Sound pemanis sama itu Ada tuh dia vokal. tahu gimana cara bikin lagu menjadi cukup tanpa Oke. sesuatu yang ngasih layer yang terlalu berlebihan gitu. Surfing the song lah gitu. Bener, jadi biasanya produser tuh kan konotasinya adalah nambahin bunyi. Iya. Yang Petra lakukan tuh malah banyak mengurangi. Iya. Jadi kayak udah nggak usah ditambahin, itu udah bagus kok. Oh emang iya Pet, cobain. Oh iya deh yang benar gitu. Atau kalau Petra yang kentara ada hal yang kayak dia jadi melodi vokal aja nih, jadi bunyi backing vokalnya begini gitu. Kirain kita nggak ya, emang bedanya apa yang pas udah jadi, oh iya bagus. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang kami rasa tuh Tepat guna. iya tepat guna. Kami rasa hal-hal yang emang ngaruh ya gitu. Ternyata ngaruh, maksudnya bisa dengerin langsung, jadi emang pengalaman tidak bohong gitu. Efektif dan efisien. Ya memang kita tuh sih bener dulu sempat dibantuin dia juga di satu lagu sih waktu itu co-produce itu juga di Retorika, tapi memang polanya dingin deh, dia kan nggak banyak ini didengerin tenang gitu kan. Terus pernah mixing Ini Petra? Iya. Terus sama pernah main dengan Ziggy Zaga dulu, band Ziggy Zaga. sempat mixing tuh gitu. Terus ya sana juga nggak banyak cincong Petra tuh kalau gue efisien. Ini gitu. Apa yang dia anjurkan tuh memang emang bener sih gitu, diperlukan. Serve the song. Serving the song ya. Nah, outputnya memang menurut gua obviously very impressive album ya. Dalam dinamika tuh. Terus gua sempat di beberapa interview juga lo bilang sempat bikin pack bertiga. Kalau misalnya album kedua nih bisa at least bisa menyamai Memorandum, kita give it a shot, kita coba yuk untuk ini ngelepas kerjaan dan ini bermusik gitu. Berarti ini udah obviously udah melewati ekspektasi ya. Iya. Kalau pasti. melewati ekspektasi ya kan. Iya. Karena kenapa ya tapi ya? Iya, kalau tadi gara-gara tadi pagi ada yang nanya hal yang sama, jadi ini kalau saya udah kebayang kayaknya ya kan sebenarnya kan kalau si Pro kan dari dulu standar Kang, setiap bikin lagu tuh selama kami suka sama lagunya aman insya Allah. Mau orang suka apa enggak lihat nanti lah gitu, karena di luar kendali juga kan urusan reception orang. Yang penting bertiga happy dulu Gitu. Terus kayaknya tuh
kalau menurut saya ini tuh happy-nya kami tuh udah kumulatif gitu. Jadi kayak begitu dapat momen kayak oh ini udah album kedua dan hasilnya bikin happy juga. Kayak kenapa ini mau se-happy apa lagi buat gue akhirnya mau untuk menjalankan ini full gitu. Jadi kayak ada perasaan kayak ini dengan kita jalanin segini aja dapat happy-nya segini tuh maksudnya pada saat itu masih hal-hal kan paruh waktu manggung, paruh waktu masih ngantor. Ini tuh dengan begini tuh jadi happy banget. Gimana kalau misalkan ya udah 100% aja misalkan manggungnya bisa jadi happy-nya lebih banyak. Alhamdulillah sampai sekarang seperti aja di saya pribadi mah kerasa happy-nya lebih gitu. Jadi ya paling signifikan tentunya didukung dengan restu orang-orang tersayang gitu ya, baik itu istri, ibu gitu, keluarga. Jadinya ya insya Allah makin berkah juga gitu. Mungkin karena dan mereka pun kalau misalkan saya tanya gitu ke ibu atau kan ke istri, kan saya sempat reality check juga kayak gimana sejauh ini ketika saya full manggung gitu, main musik. Terus jawabannya mereka, karena melihat kamu happy, kami jadi ikutan happy gitu. Jadi, ternyata jadi rada reciprocal gitu, jadinya saling bodor gitu kan. Itu nggak tahu sih, mungkin di yang lain juga mengalami hal yang sama, tapi alhamdulillah itu langkah yang sampai saat ini alhamdulillah masih membahagiakan. Gue juga masih gitu lagi. Kalau dulu lagi mumat gitu kan ngurus ini, apalagi kayak gue bilang tadi gue 3 tahun ya basically jobless ya, tapi maksudnya freelance gitu-gitu. Cuma bini gue kalau udah ngeliat gue mumet, stres gitu kan, ngedung-ngedung gitu, nongkrong sih lo, soalnya keluar sih, pulang di sana. Main-main gitu, latihan kayak gitu. Cari yang membahagiakan. Disuruh itu kan dia tahu gue biasanya sudah main apa, gue ya circle gue udah cuma anak berandas aja lah gitu kan. Udah baik tuh udah normal lagi gitu, karena udah main musik lagi lah gitu kan, at least walaupun cuma latihan doang gitu. Iya. Selain si soal happy-nya, ya tentunya hal-hal yang kayak tangible-nya juga kami perhitungkan kan. Termasuk, tapi kalau dipikirin ulang kayak apa sih? Apakah materi, apakah jumlah panggungan gitu sebenarnya? Kalau gua pribadi, gua lebih kayak waktu itu tuh kayak pivotal momennya apa sih yang sampai kita ini nih, oke deh saatnya kita menentukan bahwa ini gitu kan. Jumlah orang yang menyanyikan lagu baru sih, Kang. Itu tuh yang lagi manggung, itu yang ya maksudnya lagu-lagu memorandum mungkin udah duluan dan sudah dikenal gitu kan. Tapi ketika kami ya pertunjukan dalam dinamika pertama 2 bulan kami kasih waktu tuh orang-orang dengerin lagu-lagu baru kami, ternyata Kormasal juga gitu. Nah itu tuh kayaknya sih yang kayak pada kena juga nih kayaknya gitu. Kok udah pada hafal, bingung. Kok udah pada ini gitu. Maksudnya, hampir semua repertoar lagu yang nah itu sih yang waktu itu mungkin ngebatin ini kalau sesukses memorandum tuh maksudnya thresholdnya segimana. Ternyata kalau gue pribadi gitu sih. Ini kalau misalnya orang pada nyanyi juga nih lagu-lagu dalam dinamika, at least beberapa lagu yang kami rasa memang cukup kuat gitu nyanyi, itu baru considering waktu itu ya. Considering lah gitu. Pertimbangkan untuk cabut. Dapur nutup tuh tapi. Dapur nutup. Dari hitung-hitungannya alhamdulillah. Hitungannya masih at least cukup lah. Ya cukup lah. Lebih mah. Yang penting relatif happy. gitu. Betul. Nah ini gue mau pertanyaan berikut agak melenceng kiri dikit nih. Fakta kontroversial. Mayoritas musisi lokal belum bisa menggantungkan profesi penuh sama musik, kalau menurut gue ya. Buktinya itu bukti kalau industrinya belum baik dari dulu sampai sekarang gitu. Dari even dari dekade yang berlalu-lalu lah gitu. Iya ada institusinya, regulasinya dan implementasinya, tapi kita tahu lebih banyak korupsinya. Kita ngomongin kayak institusi kayak Wamil atau apalah ini itu gitu kan, yang kayaknya performatif aja tapi gimana ininya nggak ada profitnya gitu. Ini pertanyaan besar sih, dan mungkin juga tiap orang punya pertanyaan jawaban masing-masing gitu. Tapi kalau menurut teman-teman perunggu, kenapa kondisi kayak gitu bisa tercipta gitu? Jadi kalau misalkan ditanya kenapa runutannya sebenarnya ada susah untuk kami jawab, karena sebenarnya historically kan kami nggak tahu pasti apa yang terjadi sebelumnya ketika dari aneka era pemerintahan gitu, mau pengerjaan
pengoleksian royalti dan pendistribusiannya kayak gimana tuh saya nggak pernah tahu dulu. Punten, potong, tapi ke Perunggu ada di publishing ada ya? Ada. Oke. Ya, jadi Terus perihal informasi dan wawasan ini kami keep informed, jadi kami memastikan diri Update aja kami dulu, gitu ya. mengerti apa ya kondisi seperti apa, lagi ada perkembangan apa, kami mengerti. Alhamdulillahnya publisher kami pun rajin mengupdate gitu. Ya. Kayak lagi ada rapat RU ini nih, terus bla 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 bla, tanggapannya begini gitu. Oke. Jadi tetap Rapat selalu umum aware gitu gitu ya. dan apa ya, di kepala kami karena ada dari ya, kami tuh udah ngantor kan mungkin 11-an, 12, 13, 14 tahun gitu ya di ranah profesional yang biasa ngelakuin sesuatu tuh kayak ini kok kayaknya gampang deh beresinnya, selalu ada anggapan ini kenapa susah ya gitu mengerjakan ini. Solvingnya tuh harusnya bisa gitu. Jadi pas ngelihat apa yang terjadi tuh kayak hah, problemnya ini toh gitu, jadi kayak kirain tuh lebih besar, cuman kan pasti tentu saja ada aspek-aspek lainnya yang melingkupi yang kami nggak tahu gitu. Apa ya tentunya paling simpel dari dasar politikalnya gitu, cuman kalau ngeliat kenapa belum bisa baik tuh jadi malah lebih kegatel ya sebenarnya kayak Ya, lebih ke gatel sama pasrah. Tapi pasrah. Mau diapain lagi Kami nih? gini sih, mungkin ini juga apply to waktu zaman kami kerja. Karena kan mungkin beda bentuknya, tapi di setiap ya kami kerja di kayak gue sama Maul di teknologi gitu, misalnya Adam di ini pasti kan ada aja kepentok dengan regulasi lah, dengan limitasi-limitasi yang diberikan oleh negara ini gitu kan. Tapi kan ujung-ujungnya sebenarnya kami ya udah kita work apa yang kami bisa kontrol aja lah gitu. Jadi sekarang saat ini Perunggu lebih memilih seperti itu gitu loh. yang di bawah tangan yang bisa dipegang Iya, dulu. gitu. Ya maksudnya kami tetap keep inform, kami tetap ya menyuarakan sebisa kami kalau misalnya kami perlu menyuarakan gitu kan. Tapi kami sudah terbiasa, kalau menurut gue ya, kami sudah terbiasa. Ya udah deh, kami coba cari way around lah gitu sendiri gitu. Ya itu yang kami lagi coba sekarang. Karena mungkin secara sadar kami sadar bahwa yang tadi Mas Eka bilang itu, kalau kita nggak bisa 100% bergantung sama industri yang musik aja gitu. Makanya kami kan mungkin sekarang lagi mikir ya udah diversifikasi produk aja gitu. Mungkin jadinya kayak ya merchandise, mungkin kayak ada usaha makanan, restoran atau minuman. Jadi emang benar-benar di lini selain musik gitu yang kami pikirkan selain itu. Jadinya pada akhirnya memang saling berhubungan tuh, nggak bisa kita bergantung penuh sama satu itu. Mau nggak mau kan, Mau nggak mau gitu jadinya. Karena kalau ngomongin ya aset gitu kan, musik sebagai aset di Indonesia, aset yang mungkin kecil banget jatuhnya. tidak lukratif. Padahal kalau misalnya di luar orang pada jualan katalog bisa hidup gitu kan. Betul. Iya, itu sih yang paling Komoditinya lagunya. Sekarang juga kan kayak kami usia juga kan bukan yang di usia prima 20-an masih bisa manggung tiap hari gitu. Jadi sekarang kan alhamdulillah dapat kesempatan manggung lagi rame, iya gitu. Tapi pertanyaan kami juga kan mau sampai kapan ya? 5 tahun lagi gue masih Maksudnya bisa apakah main kita kayak mau gitu ya. apakah kita mau nyikat manggung terus? Ya kami suka manggung gitu, cuman kan nantinya akan ada keterbatasan urusan ya stamina lah atau apapun segala macam, plus lebih pengen di rumah dan lain-lain. Jadi kayak suka sirik ngelihat musisi di negara lain dengan rilis selesai gitu. Maksudnya dia tour misalkan 1 tahun terus udah gitu. Misalnya world tour setahun, pulang udah dia bisa rekaman lagi dengan tenang, tapi si pendapatan royalti jalan dan bagus gitu. Jadi intinya pasrah tapi sirik gitu ya. Pasrah, pasrah, sirik. Jadi sebenarnya kalau kontraknya gatel, tapi pasrah, tapi sirik. Semuanya digabung kan. Bingung kan, tapi ya itulah. Bingung hidup di negara ini, aduh sih. Tapi memang menurut gue industri musik di kita tuh emang didesain nggak nguntungin musisinya sih. Justru kita tuh jadi elemen yang paling terakhir untuk dari aliran dana. Sederhana ini aja Kang, kayak saya baru direstuin untuk main musik profesional ya umur segini. Iya. Karena ya industrinya memang dari dulu tidak terlihat menjanjikan untuk bisa menghidupi kan. Jadi ibu tuh selalu khawatir misalkan, mau ngeband serius? Pertanyaannya selalu begitu. Jadi makanya ngantor dulu, buat nabung dulu. Jadi begitu udah ada modal untuk bisa ngeband dengan rada tenang, baru jalanin ngeband. Iya. Refleksinya di lagu pertama ya, tapi tapi ya lumayan diceritainnya bagian itu lah, kayak ya bismillah selama ibu ngedoain mah harusnya mana-mana. Iya, pertanyaan itu ya. Ini satu lagi nih, kontroversial fact lagi.
Biasanya musisi yang sustain atau lama bertahan gitu ya, eksis gitu, itu mostly dari coming from an affluent or privileged background, menurut gue ya. Tapi ini juga ada teori sih, gue kemarin lagi sering baca, jadi ada satu sosiologi dari Prancis namanya Pierre Bourdieu, dia bikin teori ada kalau dibilang tuh struktur sosial tuh masyarakatnya di lingkungan urban ya, itu ada 3 komponen yang membentuk mereka. Satu habitus namanya, dalam artian habitat atau yang tempat mereka berasal yang membentuk jati dirinya. Terus kapital atau modal, dalam artian modal bukan cuma duitnya ya, tapi modal sosial, modal ilmu gitu, sama field atau ranah profesi mereka gitu. Nah itu berkaitan sama lain yang akhirnya menentukan takdirnya mereka kayak gitu. Nah, ini berkaitan sama yang itu tadi, musisi yang sustain atau bertahan biasanya datang dari memang udah ada modalnya, kapitalnya gitu kan. Tapi ini kalau lu malah, faktanya sekarang di Indonesia banyak kasus justru musisi yang udah nyemplung duluan. Kembali ini kita backtracking ke generasi sebelum kita ya. Kere aja pada bangkrut, ada yang lagi jayanya kaya, meninggalnya jatuh miskin kayak gitu. Tapi lu malah nekat nih, baru 2 album gue udah nyemplung aja deh kayak gitu. Udah dipikiran sejauh itu belum? Tapi sebenarnya segimana? Iya, kalau soal yang kedua ngelihat itu justru ngelihat yang musisi-musisi lama, terus gimana mereka sekarang, itu justru hal yang jadi wanti-wanti orang tua gue dari zaman dulu. Karena gue memang ya nyambung lah kayak yang awal, orang tua mendukung karena mungkin ada privilege-nya, jadi gue udah punya bisa dapat akses les musik, alat musik segala macam dari itu. Tapi mereka tidak pernah membolehkan gue full time di musik karena mereka melihat dulu pas zaman papa gue gede banget, gitu kan, rame. Sekarang dia tuh narkoba mulu siapa gitu. Bang Paris. disebut. Ya gitu-gitulah. Terus ya itu karena mereka punya perspektif bahwa ya ini musisi end up-nya akan seperti itu. Iya, gitu. apa kasusnya udah banyak. Iya, tapi kalau gue pribadi percaya, ya maksudnya tidak bisa digeneralisir seperti itu semua juga gitu loh. Karena kalau gue balikinnya ke orang tua waktu itu, Papa tahu Slow Seven nggak gitu misalnya, tahu gitu, mana mereka nggak ada sekarang, ya nggak ada dulu kan ngeliatnya di MTV di mana, mereka tahu nih, oh masih sukses nih karena masuk TV. Ya. Tapi sekarang gue kasih lihat Instagramnya gitu, nih manggung segini, mereka manggung sekali segini gitulah, masih eksis gitu loh, masih rame gitu. Ya udah kita, kalau gue pribadi gue lebih memilih untuk ya melihat dari on the brighter side-nya tuh kayak bisa kok gitu, maksudnya. Toh kita kan nggak nyari yang kayak wah harus kaya raya harus ini gitu ya, hidup cukupnya aja gitu. Dan ini gue ya tapi cuman nambahin ini sih udah beres belum? Udah. Ya pokoknya gue lebih memilih untuk melihat yang brighter side. Ya mungkin kalau nambahinnya si privilege itu memang berperan besar. Nah, tidak bisa dipungkiri kayak ya punya akses bisa dengerin band bagus gitu kan, maksudnya punya kakak yang beli kaset, bisa punya referensi, spending money untuk beli kaset gitu kan, itu udah privilege. Terus kemampuan untuk bisa memilih mau nganter atau mau ngeband itu kan privilege yang mahal banget. Maksudnya kayak orang mah gitu, maksudnya mendingan menjalani hal yang sudah dibilang dirasa pasti gitu. Cuman pas sambil jalan sama si Perunggu sih terutama yang baru kerasa, kayak kami bertiga tuh yang di pursue tuh dari dulu entah kenapa, mungkin gara-gara mulai dari ngantor dulu gitu, jadi jalan sambil ngantor karena dijadikannya cari funnya dulu, materialnya secondary, gara-gara ya udah sumber pendapatan utamanya masih dari kantor gitu kan. Jadi pas ngeband awal sama Perunggu mindsetnya adalah ini cari funnya dulu deh gitu, terus gimana caranya biar si funnya tuh jangka panjang gitu. Ya kalau saya punya ya ajarannya almarhum bapak mah dari dulu ya lu perlebar silaturahminya gitu, gimana caranya biar
satu fun yang lu lakukan tuh harus bisa ditularkan gitu. Jadi lu asik, lu happy ya, tapi dengan lu melihat orang lain happy, lu akan jadi jauh lebih happy gitu. Jadi gimana caranya? Oh ya berkenalan sama, berjejaring dengan banyak orang gitu, dan main band ini menambah lingkup pertemanan yang jauh lebih lebar juga, karena sebelumnya di standar praktisinya kami kan pas zaman masih ngantor, oke lah ada rekan-rekan sejawat seprofesi gitu, tapi itu kan biasanya ranah lingkupnya profesional gitu kan, atau transaksional bahkan itu sama extent gitu. Tapi pas ketika udah band-bandan tuh kayak jadi ketemu teman-teman band lain, maksudnya jadi apalagi kayak bisa kenalan dengan orang-orang yang musiknya saya dengerin dulu gitu, termasuk sama Kang Eka gitu kan. Anjir jadi bisa kenal sama Kang Eka Anas kan bingung ya. Jadi kalau hal-hal itu saya anggapnya sebagai di beberapa aspek tuh jauh lebih mantap daripada materi gitu. Jadi pas ketika balik ngobrol ke ibu, misalkan ibu nanya gimana sejauh ini, apa yang menyenangkan gitu, selain urusan ya nafkah, oke, insya Allah aman, nafkah urusan ekonomi dan material, tapi selebihnya mah aku jadi bisa punya teman sama ini, jadi bisa kenal sama ini gitu. Terus alhamdulillah nih jadi bisa manggung ke Gorontalo gitu, hal-hal yang jalan-jalan gitu. Itu tuh kayak apa ya, ternyata baru disadari bisa jadi lebih gede manfaatnya ketimbang duitnya gitu. Ya duit memang akan selalu penting iya gitu, tapi si hal-hal lain itu ternyata bisa dirasa bikin jadi lebih bersyukur sama berkah, sama ya itu karena bertiga juga orientasinya itu sih nyari happy-nya. Si nyari happy itu kayaknya itu emang asas yang selalu pengen kami preserve terus gitu, karena once udah nggak happy maka ngapain dijalanin. Betul banget. Iya. Oh udahlah, jadi kayak misalkan lagi ngeband capek, oh ya udah gitu, manggung aja. Tapi begitu beres kita cari apa lagi yang buat kita happy ya gitu. Oke, kayak urusan kami punya hobi masing-masing dijalani gitu. Jadi ya nggak tahu sih, pas habis ngobrol sama baik itu yang maupun senior maupun yang ngebandnya mulainya bareng-bareng, keresahannya kan selalu sama, betapa profesi ini tuh high endurance gitu ya, karena sumber pendapatan utama yang gede masih manggung kan. Dan manggung itu pasti draining pisan mental, draining pisan waktu, dan nggak tahu ya kan, maksudnya kalau nanya Kang, apalagi udah ngeliat Brandel sudah 25 kan ya berarti sama aja pasti. Iya maksudnya jadi persiapan kayak kita harus prima lah gitu. Betul, maksudnya apa ininya kan yang dilalui sudah banyak gitu kan. Jadi kayak ya kita paling baru manggung artinya baru 4-5 tahun aja lucu-lucunya tuh udah ada gitu. Tapi alhamdulillah nggak pernah berantem gitu karena balik lagi orientasinya adalah kalau berantem mau ngapain ngeband. Iya benar. Orang ngeband nyari seneng. Bener. Iya. Jadi kayaknya si asas itu yang membuat kami apa ya kombinasi sih Kang. Jadi kayak ada privilege dari masing-masing background yang bikin kami memiliki wawasan untuk bisa mikir ke sana. Plus ketika sudah menjalaninya punya kendali dan mindset penuh bahwa bukan materi lah yang jadi utama mah gitu. Jadinya tuh ya gitu. Ditambah kayak another privilege-nya kami itu beruntungnya kami tuh hidup di era startup company. Jadi saya kan kalau zaman dulu mungkin zaman orang tua kami kan ya perusahaan-perusahaan company gede itu kan yang BUMN atau apa. Nah di era kami kan banyak startup bermunculan kan. Jadi gimana startup itu kan bisa dibilang perusahaan baru, merintis itu. Jadi kami terbiasa dengan hal baru, membangun hal baru gitu, membangun perusahaan baru gitu, yang dimana akhirnya kami terapin di Perunggu itu sendiri gitu. Gimana kami kayak seakan-akan membuat perusahaan baru gitu. Jadi mungkin di situ jadinya banyak banget privilege yang pada akhirnya bisa kami terapkan juga gitu di Perunggu gitu. Iya, tapi ini juga sih Kang, kalau ngelihat dari yang sekarang mungkin ya, kalau misalnya kita ngelihat band-band yang lama sama band-band yang sekarang lagi merintis ataupun yang sudah berhasil lah gitu ya. Ya contoh mungkin manajemennya India, Saniter segala macam kan banyak best practices yang baru mereka coba di situ gitu kan. Ya menggunakan apapun itu ya, teknologi. Eksperimen juga. Iya, eksperimen segala macam, dan ada yang works, ada yang enggak gitu kan. Tapi kan ya eksperimen kayak gitu yang kami rasa juga kayaknya worth untuk dicoba deh gitu. Bagian dari progress juga. Iya. Beruntungnya ekosistemnya tuh saling support gitu. Maksudnya ya kayak misalnya tadi disebut kayak ada India kayak gitu kan, jadi kami suka ngobrol juga, tanya apa best practice-nya yang bos apa, yang enggak apa kayak gitu. Jadi bisa kami replicate juga pada akhirnya kayak study case ya. Iya, study case. Kalau teman-teman Malik ya mungkin yang agak lebih konservatif dan lebih business minded, kalau yang lainnya mungkin yang artistik banget, ada yang marketing, digital marketing banget gitu tuh. Kami senang sih ketemu sama orang-orang itu dan mencoba untuk belajar hal baru yang mungkin bisa kami terapkan juga gitu. Ya, jadi kalau ini mungkin kalau ditarik benang merah paling tebalnya,
satu hal yang mungkin membuat kami happy itu adalah si belajarnya sebenarnya. Iya, Kayak main. betul. Jadi Iya sih. ketemu orang baru tuh pasti yang pertama ditanya apa yang lu lakukan sampai bisa menjadi seperti ini, misalkan konteksnya adalah ketika ketemu rekan-rekan musisi lain gitu yang industrinya sama. Itu gimana sih bisa begitu gitu ya? Dan kami nggak pernah ada, walaupun bisa dibilang ya band kami kan hitungannya masih baru, tapi kaminya orangnya bukan orang muda gitu, maksudnya kan kami mulai ketika usia udah 30 menuju 40 gitu kan. Jadi pas ketika ketemu teman-teman yang emang usianya lebih muda tapi mereka lebih jago gitu jalannya, dan bagi kami kayak ya akan tetap nanya aja, mereka pun kadang suka bingung kayak kok lu nanya ke gue sih mas gitu, manggil mas tapi gitu kayak, tapi ya buat kami ya karena mereka sukses melakukan itu ya pengen tahu aja gitu, dan bukan berarti putus di situ. Kami pun kadang suka ngasih tahu balik, kemarin gue menjalankan apa yang lu cobain ternyata works nih, atau oh di kita ada yang gak works nih, terus jadinya diskusi gitu. Dan itu Iya. hal yang itu yang tadi ada yang bilang, alhamdulillah iklimnya suportif sih. Jadi sekarang tuh kayak bercandaannya kalau misalkan lagi manggung di mana yang di festival yang multiple lineups, mampir ke satu-satu backstage tuh nanyain besok manggung kemana lagi, atau hari minggu ini berapa banyak, masih waras apa enggak gitu. Jadi kami saling apa ya, ngecek mental satu sama lain itu, karena kan waktu itu pernah dengar ada salah satu kawan band yang lagi manggung tiba-tiba ngeblank gara-gara burn out gitu. Ya maksudnya dia aktif manggung terus tiba-tiba lagi mau nyanyi Lupa aja ngeblank. lirik. Ini mah kalau ditanya lupa mah satu hal meren. Freeze. Ini mah nge-freeze. Anjrit. Cicing gitu. Bisa begitu ya? Gue belum pernah ya. Besok Sering itu juga sih. Jangan. Besoknya sampai ke psikiater dulu kan. Wah, anjrit ya emang. Tapi ini seringnya kan sering Dan banget. ini kebetulan kasusnya beliau lagi high frekuensi banget parah Oh, gitu. iya. Dan emang lagi figuring out, pengen nyoba, pengen tahu. Siapa sih Bas? Bukan. Enggak lah, kan udah ada di ini. Oh iya benar. Ini si Uwan. Puan? Uwan Haji Sulusi. Semuanya Juicy Lucy kan 34 kan, Oh, 24 sebulan gitu kan. Iya. Ini Jadi- freeze kata lagi tahun baru. Lagi mau tahun baru. Bisa gitu ya? Dan vokalis kan pasti ada perasaan kayak perasaan sedihnya pas udah beres. Iya, iya. Gue di depan tapi gue tidak bisa menampilkan Kayak gagal dengan gitu baik. ya? Iya. Terus kan karena saya kebetulan nyanyi di depan juga jadi kayak kebayang, anjir kalau saya sampai jadi kayak gitu gimana ya, takut. Jadi Iya. ya nanya ke dia konsol gimana, terus ya dia ngasih tahu ya emang ya manusia ada batasnya dan harus nyadar batasnya di mana gitu. Katanya si CPU mbak. Sigana CPU mah udah. ngebul. Sebul. Sistem udah error tuh. Jadi ya Wah, itu ya, anjrit. si sering-sering ngecek ke teman-teman di industri yang sama itu sangat membantu sih. Iya. Buat memastikan bahwa ya bukan niatnya sebenarnya bukan niat membandingkan ya, lebih ke bukan niat membandingkan rezeki tapi lebih ke mari kita sama-sama waras gitu. Iya, yang mengingatkan gitu ya. Iya. Karena kalau misalkan apa ya, ngeband lagu sendiri juga nggak enak tuh. Maksudnya kayak nggak kebayang misalkan yang manggung kita lagi kasihan buat pendengar yang mereka nggak punya perspektif lain dari suara musik lain gitu. Iya. Jadi kayak selalu senang misalkan manggung di acara line up-nya beragam, terus kayak ini band siapa nih baru? Kok bagus bunyinya jadi Teman kulik baru, gitu. iya. Gitu-gitunya sih. Kami masih ya karena pada dasarnya dengar segala macam musik dari dulu, jadinya tuh itu hal yang menyenangkan lah buat dijalanin. Iya. Dan di Regardless memang sirkuit pertunjukan event gitu ya, itu jadi urat nadinya kita gitu buat Iya, band betul. itu kan as a main income gitu. Dan gue mengingatkan waktu pertama kali gue ngeliat Perunggu di Depok waktu itu ya, acara apa gue lupa ya, pakai rokok ya, Acara apa. rokok. Tapi waktu itu siapa aja sih? Si anaknya sama si Johnson. Sama Johnson ya. Johnson. Waktu itu Johnson duluan, habis itu baru di mana ya jangan pakai itu pang gitu kan Seru, manggungnya seru banget. Perunggu masuk, ada shifting penonton, itu yang gue lihat di barisan depan Uti sama pacarnya. Iya. Pada ini cuma itu nyanyi semua, gue wah anjir gelo gitu kan, maksudnya udah pada ngelotok gitu kan. Terus gue kedua tuh waktu paspor itu 2023 ya, waktu lu sama Bernadia masalah gitu. Oh, 23 pada 4 tahun ya? 2002. Oh orang tapi Yang mana juga dia? 2024 Yang ya? malam kan ya? Tiga. Malam, 2023. ada 3 ya, pokoknya bentar aja sih itu, tapi itu udah core masa udah nyanyi semua gitu kan. Menurut lo appeal apa sih Perunggu tuh sama pendengar-pendengarnya yang mereka yang bikin mereka fanatik gitu? Jadi aku mau, tapi Kang Eka nyadar gak lirik-lirik saya itu banyak yang terinspirasi sama lirik Si mana yang balik kan? oh ya Allah. Bagi saya ini bentar nih direkam.
perak Sepatu itu ukuran ini berapa? ya ada yang ini 42 peraknya di Brandos adalah salah satu lirik paling bagus. Alhamdulillah, amin. Aduh, amin. Beneran ini kayak dari dulu tuh sampai sekarang kan bagi saya tuh kayak segaris kilat perak di mahkotamu tuh di kepala tuh masih ada gitu. Banyak. Gimana Satu cara umpan ya, ternyata. Iya benar dan langsung nangkep. Gimana caranya nge-capture hal-hal yang mundane gitu. Hal-hal yang sifatnya dirasa sederhana tapi tidak suka dilewatin gitu aja tuh jadinya dicatat gitu. Iya, iya. Jadi saya tuh kayak banyak lirik-lirik Abaners tuh selain liriknya Mas Holil ataupun Mas Jimmy gitu yang Indonesia gitu. Jadinya tuh itu hal yang pengen di-capture apalagi buat implementasi di Perunggu. Tapi mungkin yang bikin kami kaget sebenarnya kenapa itu bisa sampai imbasnya ke Kawan Masot ya mungkin karena ya itu yang kami ceritakan tuh irisan-irisan kehidupan yang ternyata dialami sama banyak orang juga gitu. Iya. Kalau Kayak pas ketika merasa banget gitu, kayak apa? ternyata tuh begitu gitu, jadi kaget pas awal-awal pas bikin lirik juga kan, pas saya tulis lirik kasih itu ke Adam Amelia juga nggak ada niatan untuk oke, mari kita menulis hal yang relevan di publik, apa nih topik yang sedang ramai diperbincangkan tuh enggak gitu. Kami nulis dari perspektif yang ada di ranah yang kami kuasai gitu, yaitu jadi bapak-bapak umur segini, terus biasanya urusannya apa sih? Oh, capeknya menghadapi keseharian misalkan, ataupun ya kayak dia berhasil menceritakan pengen bilang makasih sama pasangan gitu, atau ya banyak ke topik-topik yang sebenarnya kami kira eksklusif di kami doang di umur segini, ternyata Karama ya anak SMA kayak bingung ya, jadi kayak oh topiknya tuh, dan kami mungkin karena dari awalnya tidak pernah mendiktekan si lagu ini cerita tentang apa, jadi si orang tuh punya interpretasinya masing-masing gitu. Jadi mereka ketika menyanyikan itu ya udah di versi mereka gitu. Kayaknya mungkin itu ngaruh kali ya. Udah diinterpretasi. Urusan lirik selain itu ya karena memang musik kan kita rocknya nggak rock banget, popnya nggak pop banget gitu. Jadi orang tuh kayaknya mau yang mungkin tadi ceritain sama Kang Eka gitu yang di depan yang ukti itu masih masuk gitu. Iya. Tapi di belakangnya mau crowdsurf juga nggak apa-apa. Tahu aja pada ini baru Ukti crowdsurf ada. Wajib itu bisa. Kita menyaksikannya tuh kayak jangan. Ini aduh ya Allah itu takut jatuh gitu. Ada. Tapi Mas malah bisa jadi Perunggu bisa sampai kayak gitu pun nggak lepas karena kehadiran band-band sebelumnya gitu ya. Gimana kayak ada Brandas gitu. Maksudnya kan dengan lirik yang seperti itu Upstairs atau RK, kalau misalnya mereka dulu nggak bikin lirik kayak gitu kan nggak mungkin gitu, maksudnya jalurnya nggak kebuka gitu. Jadi dia udah dibuka duluan gitu sama band-band sebelumnya gitu, jadi emang kita nggak stand Kita bukan yang pertama kita gitu. bukan pertama gitu pada akhirnya. Cuman kebetulan relevan, ada tingkat relatability yang tinggi kali ya, karena nyeritainnya ternyata banyak yang mengalami gitu apa yang kami ceritakan tuh gitu. Iya, gue apalagi kalau baca komen-komen di sosmed lu ya, Itu di bener, YouTube gitu di kan. YouTube komen tuh. Kayak anjir, kayak apa namanya? Curhat. Udah gitu kayak gimana ya? Seolah-olah mereka dapetin jawaban hidup di lagu-lagu lo gitu. Wah, ini berat pisan ya. Serem sih. Bukan berat sih, maksudnya kok gue jadi lo terutama Ol yang nulis lirik gitu ya, gue jadi beban nggak sih buat lo? Jadi kayak wah gue nulis mesti sebenarnya hati-hati nih. Itu sempat kepikiran kan, cuman saya waktu itu pernah bertanya hal ini ke Kunto Aji sama ke India. Ya. Yang sebenarnya menanya nggak secara langsung, karena kan di era waktu pas lagi mantra-mantra album Kunto Aji rilis itu kan beneran saya pun termasuk orang yang merasakan dampaknya gitu, karena liriknya bagus banget, terus lagunya pun sangat menemani gitu. Terus jadinya kan di si Baskara juga gitu, di case both Hindia sama Chris juga kan kayak apa yang dia tulis bisa jadi memberikan pengaruh itu sampai sedrastis itu buat orangnya. Terus saya jadi ada bukannya takut tapi lebih ke apa ya, kayak oke, perasaan lebih hati-hati itu satu hal gitu ketika menulis lirik. Cuman dari awal yang si Perunggu kerap kampanyekan gitu, kerap komunikasikan adalah ketika lagunya sudah dirilis ya itu sudah jadi milik kalian gitu. Maksudnya apa ya, kami sudah tidak punya kendali penuh sama sekali ketika lagunya rilis. Kalian mau konsumsinya kayak gimana, mau diinterpretasikannya kayak apa, mangga gitu. Jadinya misalkan justru itu yang kami rada nantikan sebenarnya, jadi melihat mereka merespon dan menterkaitkan lagu A dengan pengalaman hidup mereka yang tertentu tuh kayak oh ternyata nyampe sana ya gitu. Cuman nggak bagi saya pribadi gitu pas nulis lirik nggak pernah ngebayangin ke hal yang seperti itu gitu. Cuman kayak sampai misalkan ada yang sampai cerita dia sedang mengalami cobaan segala macam, terus lagunya punya efek yang somehow negatif tuh jadi kayak lebih kebingung sebenarnya kayak ya tentu pengen nemenin, cuman kayak apa ya, saya sih selalu punya anggapan ya lagu teh
sebatas lagu gitu, tidak lebih dari itu. Siapapun yang menentukan kehidupan lo ya diri lo sendiri. Iya. Kayak apa ya? Jadinya menyadari bahwa ada sama seperti saya sesuka apapun sama sebuah lagu juga ujung-ujungnya biasa saya pause, saya matiin gitu. Iya, dan Saya kita mah harus tetap nafas gitu kan. Iya, ada logic sendiri orang Ya itu apa ya? Ya efek sugesti mah satu hal, cuman ya itu yang tadi ya masing-masing dari kita sendiri punya, ya sama Allah dikasih otak sama hati lah gitu buat jalan gitu. Untuk ngeproses. Benar. Kalau Adam, lu sendiri gimana? Pernah ketemu nggak fans apa yang kayaknya mengutarakan Ya beberapa apa kali. arti lagu-lagu Perunggu buat mereka? Paling sering tuh yang bilang makasih sudah membuat lagu ini karena ini gitu kan. Itu sebenarnya ya kami happy gitu. Oh iya nih making impact in their lives. Cuman kayak ya kami tidak gimana ya. Kalau saya pribadi nggak mau kayak kesannya kayak menggurui gitu. Kami bukan ulama, kami bukan orang yang punya ilmu dan punya kapasitas untuk kayak menyembuhkan atau apa gitu kan sebenarnya gitu. Kami cuma pengen berkarya. Alhamdulillah karya itu sudah sampai di mereka dan bisa diterima. Udah sebatas itu gitu. Kami terus sisanya kalian mau menginterpretasikan, mau pakai ini lagu terserah itu gitu. Ya, kami nggak yang kayak oh yo ini emang kita ini sering banget ditanya soalnya lagu ini tentang apa sih gitu kan, cerita tentang apa sama pendengar atau sama interviewer gitu. Kami lebih memilih untuk kayak apa menurut kamu apa gitu. Karena interpretasi gua, Maul, Adam bisa berbeda-beda gitu. Ya kalian interpret sendiri aja gitu. Jadi ya itu in a way cara kami juga untuk tidak kayak mau ngasih tahu, mendikte, menggurui gitu sih. Dan kayaknya itu ngaruhnya jadinya orang diberi kebebasan untuk memiliki si lagunya juga kan. Iya. Jadinya kayaknya mungkin ya itu mempengaruhi buat ketika orang menikmati juga jadi kayak wah ini dikasih lagu nih sama Perunggu gitu buat saya nikmati. Jadinya kan begitu. Bukan kayak mendengarkan lagu milik Perunggu. Personal experience-nya gitu ya. Suka seneng dengar maksudnya seneng tuh dalam artian lucu ya pola pikir orang tuh beda-beda ya untuk translate ini gitu. Menarik kan responnya satu-satu. Karena masing-masing punya background beda-beda, wawasan beda-beda, usia, pengalaman hidupnya beda-beda. Jadi itu pasti gitu seru gitu. Lain-lain. Kayak makanya ini jadi nyambung kalau kami bikin video klip itu juga kami seneng ngasihnya tuh lagu telanjang aja gitu. Ini kasih ke direkturnya gitu. Silakan interpretasi mau video klipnya kayak gimana. Dia nggak pernah nge-brief ceritanya harus tentang apa gitu. Iya. Gimana dari karena mereka datang dengan storyline kayak gimana. Iya. Seru. Tadi menarik Adam bilang lo nggak pernah mau jadi guru atau yang preaching kayak gitu ya. Tapi kalau ini bahasa marketing branding nih agensi. Kalau personifikasi lo pengen Perunggu jadi apa sama pendengar? Personifikasi Perunggunya. Iya. Perunggunya. Wah, apa ya juga ya. Temen seneng ngeband paling. Ini ada gitu dulu dibahas. Dulu pernah dibahas bener. Jadi ini sebenarnya semi manifesto gitu sih, karena pas awal-awal nulis gitu. Jadi kami bukan pengen ya. Ini sebenarnya reflecting. Ini cringe sebenarnya. Ini nggak bakal diomongin bagian itunya, tapi lebih ke si Perunggu itu sebenarnya tidak. Perunggu ya adalah kami bertiga gitu kan. Jadi apa yang kami tampilkan, apa yang orang lain rasakan itu kurang lebih apa yang sama seperti perannya kami di society berusaha untuk gitu. segenuine mungkin menjadi diri kami sendiri. Jadi ketika ditanya Perunggu teh sebenarnya wujudnya seperti apa? Ya kami inilah gitu, bapak-bapak gitu, usia sekian punya anak nanti pagi ngantar sekolah gitu. Jadi ya orang apa ya? Kami tidak perlu naro bedak tebal-tebal gitu untuk membedakan si Perunggu seperti apa dengan kami seperti apa gitu. Jadinya ya kalau di teorikan gitu urusan marketingnya pun ketika misalkan kami dapat jatah untuk memerankan untuk main di iklan gitu misalkan. Ya ditampilkannya sebagai Mama Adam lo gitu, tidak ada perwujudan yang kayak lu adalah ikon apa ya misalkan abang-abangan tongkrongan gitu. Jadi sebisa mungkin tetap stay true gitu lah ya. Iya. Jadi gimana caranya untuk si brand kalau misalkan bilang merek pegang si Perunggunya Elevate adalah dengan perbaiki diri kami sebagai manusianya dulu aja gitu. Karena tadi insya Allah saya ngikut kayaknya gitu. Kalau buat si audiensnya tapi sebagai apa? Kalau audiensnya
Bahkan audiensnya pasti lebih muda dari kami kayaknya rata-rata. anak Tapi dia mungkin tetap dianggap teman sih. Teman, kayaknya. teman ya. Tapi gini, kami ada satu kemarin yang baru kepikiran. Kami tuh selalu melihat kayak band-band yang kami suka itu ketika mereka kami rasa masih approachable, itu kami punya rasa apa ya? Kekaguman punya rasa kekaguman yang lebih lah gitu. Yeah. Approachable tuh menurut kami kayak wah, sesuatu yang kayak gua Sama-sama kagum manusia banget lah sama ya. lu hebat lu ini Human lah gitu. tapi Human. iya gitu human masih manusia nih, bukan yang kayak superstar unreachable gitu. Iya. Nah kami berusaha seperti itu sih, jadi kayak mungkin teman kantor kali ya, teman kantor gitu, teman kantor. Ya kalau ke pendengar sih, ini Kang, yang paling kerasa banget tuh adalah salah satu pengalaman absurd Si Perunggu kan waktu itu adalah ikutan main di konser ulang tahunnya Gigi. Gigi ulang tahun keberapa ya? 25. Pokoknya, terus main ngisi, dan di kepala kami kan ya Gigi itu orang yang kami tonton di TV gitu. Betul. Dan kalau ketemu tuh wah ini mah mega bintang gitu, silau gitu. Ya. Tapi ketika kami latihan dan mereka nyamper orang gitu, maksudnya si aura cemerlang itu hanya muncul di panggung, tapi pas ketika udah hadap-hadapan tuh ya masih Kang Arman gitu, Mas Bud gitu, Kang Samot, Mas Hendy dan Dengan jok-joknya gitu. betul ya. gitu ya. Nah, jadi buat kami itu apa ya, persepsi terhadap musisi dan idola tuh jadi luntur gitu. Nah pengen punya charm yang sama kurang lebih lah gitu, apa yang dilakukan sama Hubungan seperti itu. Jadi pas ketika memang kalau biasanya saya suka bercandaannya menggunakan kalimat kalau misalkan Si Perunggu main anggap aja kayak teman lo ngeband gitu. Jadi kayak misalkan pendengar tuh ngeliatin kayak oh ini nih teman gue lagi ngeband gitu, dan itu dibiarkan seperti itu. Terus kalau misalkan emang mereka mau kayak gue pengen ada sense of idolizing ya silahkan gitu. Cuman ketika udah ketemu di luar panggung tolong dilunturkan aja, karena kami juga nggak pengen yang kayak mengeksklusifkan diri apa nanti ya gitu, nggak bisa ketemu segala macam. Sebisa mungkin ya beres manggung juga kalau misalkan bisa ketemu gitu. Sama nongkrong lah gitu ya. Menongkrong sih ya benar. Iya, Karena iya. makin disadari makin kesini tuh kayak mereka walaupun usia lebih muda tapi udah pinter-pinter semua juga. Jadi banyak banget hal yang bisa kami pelajari, kayak urusan perkontenan TikTok mana ngerti ya kan? Kayak kita baru dak lah. Ya terus Jadi, Perunggu harus bikin sekarang. Perunggu kayaknya udah waktunya bikin TikTok. Anjir udah nggak ngerti apa-apa gitu, mau ngulik juga kan tetap nggak nangkep. Maksudnya tahu secara praktis apa yang dilakukan gitu, volume gitu misalkan. Cuman kan ya dulu ya gitu ada aspek-aspek yang kita kayak anjir nggak pede melakukannya, jadi ya udah hire admin yang anak kecil gitu maksudnya. Jadi kita jadiin admin gitu. Ya umurnya seumuran ponakan kan tekniknya gitu. Cuman ya udah dia jadi admin, ngadminin akunnya Si Perunggu, dan ya udah kami tulis di bio bahwa akun ini diadminin oleh si ini nama gitu. Dan dia juga wajahnya kami tampilkan gitu. Iya. Jadinya itu Villa lebih ke si Syafa gitu namanya, si admin Syafa sama Maya berdua. Mereka berdua tuh ya itu kayak akunnya mereka tapi lagi meliput kegiatannya si bapak-bapak ini. Iya, Perunggunya gitu. Iya, makanya kalau gue kebayang tuh kayak temen ngantor, temen gitu, tapi udah tua, Tapi suka dibercandain. sepantar kayak apa ya? Kalau makan dulu dulu tuh gue pernah kerja di bank, terus ada yang ini kerja udah 15 tahun di bank tapi di situ-situ aja terus masih kayak gitu. Kayak itu tuh kayaknya tuh. Tapi pengalaman udah banyak gitu. Tapi dicebal, tapi jadi kayak yang paling tua di ruangan, tapi kalau makan siang masih diajak gitu kan. Iya. Masih asik lah gitu. Iya. Diajak sebat masih hayu gitu, walaupun dia kayak udah nggak ikutan ngerokok gitu ya nggak apa-apa. Dipanggilnya Pak gitu atau Mas atau apa gitu, tapi kayak santai aja sama gue. Tapi gitu. masih WhatsApp masih dikasih stiker gitu. Kami juga ke teman-teman di tim juga sama, mereka tim produksi atau tim kan beberapa ada yang lebih muda gitu. Ya ke kita juga cuek-cuek aja. Masih selebor ya. Karena biar kitanya juga ada awet mudanya dikit lah. Slow ya. Bener. Satu aspek kita hidup di era demokratisasi digital tuh itu mengeliminasi umur, latar belakang. Jadi udah ilmu dan pengetahuan juga diserap sama besarnya gitu, regardless umur dan Semuanya punya akses yang sama. iya latar belakang gitu. Oke udah. Thank you Makasih teman-teman banyak, sudah Mas. menyempatkan mampir di Discuss, dan good luck buat showcase-nya nanti di 3 kota. Gue sih pengen nonton tapi ya di Bandung barunya nanti Bandung aja. disempetin insya Allah. Siap. Lihat ya. Dan teman-teman kalau misalnya
mau dari kota itu tadi 9 Mei di Surabaya, Jogja. Jogja dulu, Iya. 9 Mei Jogja, 16 16 Mei di Surabaya, 23 Mei di Bandung. tuh sekarang di Bandung. Jadi silahkan dicek di Dalam akun dinamika.com bisa ke website langsung tentang di kalau mau beli tiket atau cek jadwal dalam dinamika.com. Tapi ya untuk mau dapat informasi tambahan ada apanya segala macam bisa ke sosmed juga. Di Instagramnya kami @perunggu_ atau di TikTok cari aja perunggu gitu. Yang sekarang 2 itu yang paling update. Si akun sosmed lain lagi malas diadmin. Malas ngadmin. sama mamanya tadi di TikTok aja. Sama Maya di TikTok, tapi mereka informasi juga tetap dikeluarin di situ juga. Iya. Jadi silahkan dicek kalau mau cari tahu tentang detailnya Perunggu. Lalu juga kita mau terima kasih sebesar-besarnya untuk Bakmi Sejuk yang udah ngasih kita fasilitas tempat, makanannya enak-enak. Kalau misalnya mau datang ke sini bisa ada 15 cabang katanya di Jakarta. Gue juga kurang hafal di mana, tapi kita lagi ada di Bakmi Sejuk Pejaten sekarang. Jadi kalau misalnya lagi mainan sekitar sini, mampir-mampir ke sini, oke? Dan gue Eka undur diri dulu. Terima kasih sekali lagi buat Perunggu. Sampai ketemu lagi di episode berikut, episode Discuss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Dah. Peace.